Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asep Indraniagara, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMKN 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Menurut Diane Goshen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Diane Goshen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yang bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, sedangkan sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah penerapan dari langkah-langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Adam. Ya Pak. Ya, silakan duduk. Adam, katanya Adam ada masalah ya di pembelajarannya Pak Dede. Iya Pak. Coba ceritakan apa yang terjadi. Tadi saya bermain game pas pelajaran Pak Dede, pas waktu pembelajarannya gitu Pak. Oh, gitu. Jadi pada saat itu Adam main game. Iya Pak. Bisa diceritakan game apa yang Adam mainkan? Game PES sepak bola Pak. Main sepak bola ya. Pasti seru tuh. Bener Pak. Jadi gini Adam, sebetulnya bermain game itu boleh-boleh saja. Bapak pun sama ya. Bapak juga sama suka main game. Tapi memang kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk bermain game. Nah, menurut Adam, waktu pembelajaran Pak Dede itu waktu yang tepat bukan buat main game. Bukan Pak. Seharusnya di rumah, soalnya di sekolah buat belajar gitu Pak. Iya betul ya. Jadi di sekolah itu terutama ketika kita belajar itu kan kita harus fokus ya. Iya Pak. Harusnya kita tidak bermain game. Nah, lalu menurut Adam kira-kira waktu yang tepat itu di rumah kan ya? Iya. Nah, sekarang coba Adam ingat-ingat nih. Kita kan dulu pernah bikin suatu keyakinan kelas ya. Iya Pak. Nah, coba Adam ingat-ingat.
Harusnya Adam berbuat seperti apa? Harusnya saya berbuat menyimpan handphone di dalam tas, Pak, harusnya. Iya betul kan ya. Jadi seharusnya ketika kita masuk ke dalam ruangan, kita mau belajar itu handphone itu kita simpan dulu di dalam tas. Nah, dengan menyimpan handphone di dalam tas, kira-kira keyakinan apa yang sudah Adam jalankan? Itu yang ini, Pak, yang menghormati dan menghargai guru. Iya betul sekali. Jadi kan kita kan sepakat ya untuk menyimpan handphone di dalam tas itu dengan tujuan kita menghormati dan menghargai guru. Selain itu juga kita menghormati juga teman-teman kita yang memang betul-betul pada saat itu sedang belajar. Ya, Pak. Nah, lalu kira-kira apa nih yang bisa Adam lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya tidak akan mengulanginya lagi, terus mau minta maaf sama Pak Dede karena bermain pas pembelajarannya gitu. Baik ya, bagus Adam, terima kasih. Jadi Adam punya inisiatif untuk tidak mengulangi lagi masalah ini, Ya. kemudian akan meminta maaf kepada Pak Dede, itu ya, Ya, betul Pak. ya. Oke, mungkin Adam cukup itu saja ya. Jadi Bapak panggil ke sini untuk mengkonfirmasi kepada Adam, bukan untuk menyalahkan sebetulnya, tapi untuk mengkonfirmasi dan untuk bisa berdiskusi dengan Adam tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita. Iya, Pak. Jadi Adam tadi sudah sepakat sudah punya inisiatif untuk meminta maaf kepada Pak Dede, dan itu Bapak pikir sudah cukup bagus, dan mudah-mudahan Adam tidak melakukan hal seperti ini lagi di kemudian hari. Baik Adam, terima kasih. Silahkan Adam boleh kembali ke kelasnya lagi ya. Terima kasih, Pak. Terus mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat tadi. Iya. Mohon maaf ya, Pak. Iya, nyari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan tanggapan terhadap penyelesaian masalah oleh Pak Indra. Menurut saya, penyelesaian masalah oleh Pak Indra sudah cukup baik, dikarenakan tidak memojokkan dan menyalahkan saya. Justru Pak Indra memberikan motivasi yang menyadarkan diri saya untuk berperilaku lebih baik dari sebelumnya, sehingga saya mendapatkan solusi untuk lebih menaati peraturan-peraturan dan kesepakatan kelas yang telah ditentukan. Sekian tanggapan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.